Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama dengan Brilliant membahas tentang pengertian mikroskop, fungsi mikroskop, dan juga bagian-bagian daripada mikroskop. Yang pertama, pengertian tentang mikroskop bisa dipahami sebagai alat optik yang berguna untuk alat itu mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil, yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Jadi mikroskop adalah alat bantu untuk melihat benda-benda berukuran sangat kecil atau mikro. Dengan mikroskop, bayangan benda mampu diperbesar hingga 40 kali, 100 kali, bahkan sampai 1000 kali lipat dengan perkembangan teknologi yang juga semakin berkembang. Fungsi mikroskop sendiri utamanya adalah untuk melihat serta mengamati objek-objek yang memiliki ukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Berikutnya, bagian-bagian daripada mikroskop dan fungsi-fungsinya ini perlu kita ketahui agar kita bisa mengenal bagaimana mikroskop dapat berfungsi waktu menggunakan dan menghasilkan hasil atau data yang akurat. Terdapat dua bagian utama yang menyusun mikroskop, yaitu bagian optik dan bagian non-optik. Sebelumnya kita simak. Bagian optik yang pertama, lensa okuler. Terdapat dua buah lensa pembesar 10 kali dan 16 kali. Tempat lensa okuler ini bisa diputar untuk lebih jelas hasil objek yang diamati. Lensa ini berfungsi sebagai pembesar bayangan yang telah diperbesar oleh lensa objektif. Letaknya dekat dengan mata observer atau pemakai mikroskop. Berikutnya, lensa objektif adalah lensa yang berdekatan dengan benda atau preparat yang diamati. Terdapat 4 lensa sesuai pembesaran yang dihasilkan. Dapat diputar atau diatur, disesuaikan dengan objek yang diamati. Lensa objektif untuk membentuk bayangan nyata terbalik diperbesar, letaknya dekat dengan objek yang diamati atau preparat. Ini bagian kondensor. Bagian ini diputar naik turun yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memasukkannya ke objek atau preparat yang akan diamati. Ini bagian diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat atau objek yang diamati. Diafragma ini bisa diatur. Bagian non-optik yang pertama, revolver, letaknya tepat di lensa objektif. Revolver ini bisa diputar sesuai kebutuhan akan lensa objek yang digunakan dan pembesaran yang diinginkan. Bisa diatur sesuai objek yang diinginkan. Bagian lengan mikroskop berfungsi untuk membawa mikroskop. Lengan mikroskop dipegang sama tangan kanan dan tangan kiri memegang bagian dasar mikroskop. Bagian meja benda terdapat penjepit preparat. Berfungsi untuk menempatkan objek yang akan diamati. Bagian
makrometer dan mikrometer terdapat di kanan dan kiri lengan mikroskop. Makrometer berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambar objek yang diinginkan. Sedangkan mikrometer atau pemutar halus berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambar objek yang diinginkan. Skala preparat untuk mengatur ketepatan objek atau preparat yang diamati. Terdapat dua skala pengaturan, pengaturan ke depan dan ke belakang, dan yang bagian bawah diputar untuk mengatur ke samping dan ke samping kiri dan ke samping kanan. Kita lihat di meja preparat. Bagian kaki mikroskop gunanya untuk menyangga dan menjaga mikroskop tepat pada tempat yang diinginkan. Ini bagian lak listrik, bagian yang menyambungkan mikroskop dengan sumber listrik untuk pencahayaannya. Sambungan biasanya dihubungkan dengan kabel ke stop kontak untuk mendapatkan energi listrik yang menyalakan lampu. Ini saklar sebagai alat untuk menggunakan energi listrik. Bagian untuk menerangkan atau meredupkan cahaya lampu. Ini bagian sumber cahaya. Umumnya letak lampu sudah disesuaikan sedemikian rupa agar menghasilkan penerangan optimal pada preparat. Demikianlah bagian dan fungsi pada mikroskop okuler. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kira-kira objek apa yang bisa dilihat dengan mikroskop ini? Betul. Berikut adalah beberapa objek yang bisa diamati dengan mikroskop. Di antaranya jaringan pada hewan, jaringan pada tumbuhan, virus, bakteri, dan protozoa. Oke, demikianlah tadi penjelasan tentang mikroskop okuler pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.